fokuskan satu materi flek hitam. Biar apa? Eh, biar mudah diingat nanti materinya. Karena untuk flek hitam ini terutama buat ibu-ibu udah banyak banget kasusnya di lapangan. Jadi untuk teman-teman mitra mohon diperhatikan baik-baik dan juga disimak kalau bisa dicatat hal-hal pentingnya terutama nanti di bagian eh, terapi, skincare, dan herbal yang 12 buat kulit kita. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kupas tuntas flek hitam kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama itu tentang flek, apa itu flek hitam, kemudian terbentuknya flek hitam oleh apa saja yang mempengaruhinya, kemudian apa saja terapi yang bisa kita lakukan dari SR12 dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu flek hitam itu apakah cuma sekedar bintik hitam yang ada di wajah. Jadi, flek hitam itu merupakan salah satu masalah kulit yang terjadi akibat dipengaruhi oleh penuaan usia sehingga berdampak pada penurunan kinerja regenerasi kulit. Permukaan titik hitam ini akan terus berkembang disebabkan jumlah antioksidan dan melanin tertimbun begitu banyak. Jadi, dipengaruhi juga dari dalam tubuh karena antioksidan kita berkurang, jadi akan mudah terdampak flek hitam. Nah, tadi ada yang disebut melanin. Jadi, mohon dilihat ini ilustrasi gambarnya. Jadi, di setiap orang itu udah ada yang namanya melanin. Ini adalah lapisan kulit kita. Ini yang bintik-bintik coklat yang ditanda panah melanin. Merupakan pigmen alami yang memberikan warna pada kulit, eh, yang menentukan warna kulit. Jadi, yang membedakan setiap orang itu warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang lebih gelap, jadi adalah jenis melaninnya. Nah, munculnya flek hitam tadi karena adanya si melanosit ini bertambah yang dia lebih gelap ini. Jadi dia memicu adanya bintik-bintik hitam. Nah, apa apa sih yang mempengaruhinya? Nah, sebelum itu kita akan masuk terlebih dahulu jenis-jenis flek hitam. Jadi, flek hitam itu banyak banget jenisnya, ada 4. Yang pertama itu kita kenal secara umum yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah malesma. Nah, malesma ini penyebab utamanya adalah sinar UV, ini yang paling umum terjadi. Kemudian namanya freckles. Jadi, untuk freckles ini dia terjadi pada orang yang berkulit putih akibat sinar UV. Jadi, mungkin teman-teman sering lihat tuh mungkin di TV atau dimanapun bule-bule yang berkulit putih ada bintik-bintik hitam pada wajahnya itu biasanya disebut freckles ya. Jadi flek hitam itu lebih mudah dia mengkontaminasi orang yang berkulit putih. Kemudian yang ketiga ada namanya solar lentigo. Jadi untuk solar lentigo ini dia sering terjadi pada saat usia tua. Biasanya itu pada usia yang sudah eh, nenek-nenek yang udah tua itu biasanya mungkin ada beberapa yang ada flek hitamnya itu biasanya muncul di usia tua karena pada masa mudanya itu tidak pernah pakai tabir surya. Nah, yang keempat ada namanya post-inflammatory hyperpigmentation. Nah, kalau ini jarang terjadi karena dia akibat peradangan kulit. Jadi dia yang dipicu karena kulitnya meradang, mungkin jadi timbullah seperti bekas luka atau bekas jerawat. Nah, ini adalah perbedaannya untuk malesma, itu flek hitam yang umum terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Kemudian nih solar lendigo pada orang tua, dia membentuk flek hitam itu satu tapi menyebar, tapi berkembang, jadi besar ukuran flek hitamnya. Kemudian yang freckles ini pada orang berkulit putih ini biasanya itu pada bule-bule yang berkulit putih itu pasti ada bintik hitam di wajahnya, biasanya tuh banyaknya di area mata. Nah, yang keempat ini adalah post-inflammatory hyperpigmentation biasanya akibat inflamasi atau akibat peradangan jerawat itu menjadi bekas membekas akibat memencet jerawat juga bisa. Nah, kita harus kenal dulu nih apa sih yang menyebabkan flek hitam itu gitu. Yang pertama adalah gejala kelainan pada kulit akibat produksi melanin yang terlalu berlebih. Nah, jadi
produksi melanin berlebih itu karena seringnya kulit terpapar sinar UV. Jadi melanositnya banyak, kemudian melaninnya berlebih yang berwarna coklat tadi, jadi sehingga muncullah flek hitam di area permukaan kulit. Yang kedua adalah bertambahnya usia atau disebabkan intensitas yang terlalu sering di luar ruangan sehingga banyak interaksi terkena sinar UV secara berlebih. Yang ketiga adalah disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai pada permukaan wajah atau pada area kulit lainnya. Nah, ini umum terjadi karena kita di luar ruangan, makanya disarankan untuk selalu memakai tabir surya. Dan yang tadi yang ada UV filternya itu untuk tabir surya sendiri kita sarankan di reapply setiap 3-4 jam sekali. Yang keempat adalah penurunan kinerja regenerasi kulit. Nah, ini biasanya terjadi karena rusaknya skin barrier kulit atau kulitnya kurang hidrasi atau kurang antioksidan. Nah, ini adalah yang menyebabkan flek hitam itu sebenarnya kita bagi dua. Penyebabnya ada faktor intrinsik atau faktor dari luar. Kemudian ada faktor intrinsik, itu adalah faktor dari dalam. Yang pertama kita lihat dulu faktor dari luar itu apa aja. Faktor dari luar itu ada sinar UV yang pertama. Yang kedua ada kosmetik, itu biasanya kosmetik yang mengandung bakteri, hidropolisa. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan ini biasanya orang-orang yang mengkonsumsi obat anti kanker secara rutin. Nah, selanjutnya adalah faktor intrinsik, itu faktor dari dalam tubuh sendiri. Yang pertama itu mempengaruhinya hormon, kemudian genetik. Genetik itu keturunan, jadi jika orang tua atau satu genetiknya itu mempunyai riwayat mudah terkena flek hitam, itu kemungkinan juga kita akan mudah terdampak. Kemudian yang ketiga ras. Ras ini adalah warna kulit, jadi orang yang berkulit putih itu lebih mudah terdampak karena melaninnya sedikit karena dia berkulit putih itu, sedangkan melanin itu kan warnanya agak kecoklatan. Nah, makanya dia mudah terkena flek hitam. Kemudian riwayat penyakit lain dan usia. Jadi usia ini seiring bertambah usia, misalnya usia 30 tahun ke atas itu lebih mudah terkena pengaruh flek hitam. Dan jadi jika dua faktor ini ataupun salah satunya atau keduanya, nah terjadinya peningkatan produksi melanin atau melanosit yang aktif tadi yang berwarna coklat. Nah, kelainannya berupa hiperpigmentasi, ditandainya munculnya flek dan disebut dengan melasma. Nah, ini adalah ilustrasi gambar. Jadi ini adalah lapisan kulit kita, ini yang paling bawah. Jadi ada melanosit, ini yang warna coklat, ini yang saat terkena cahaya matahari masuk ke dalam kulit, jadi dia akan merespon si melanosit ini. Kalau jadi si melanosit ini akan makin bertambah. Ini dia akan naik, ini warna coklat pekat. Kemudian ini si melanositnya naik sampai ke atas ini permukaan kulit bagian atas. Nah, kemudian dia akan memicu si warna melanin ini menjadi lebih banyak. Sebenarnya kita udah punya melanin masing-masing. Ini melanin kita. Ini coklat-coklat, ini warna kulit yang menentukan warna kulit. Karena matahari tadi menyerang kulit bagian dalam, karena kita tidak menggunakan tabir surya tadi, nah sehingga si melanosit ini membuat melaninnya tambah banyak. Jadi naik mereka ke atas. Nah, terjadilah munculnya flek hitam. Nah, proses ini terjadi tidak dalam sekejap, ini bisa terjadi mungkin 5 atau 10 tahun kemudian karena walaupun misalnya kita tidak pakai tabir surya hari ini, tidak mungkin langsung besoknya flek hitam. Nah, ada yang komen pakai skincare hari ini, flek hitamnya makin banyak besoknya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kulit kulit kita itu mempunyai beberapa lapisan. Ini satu lapisan pertama, lapisan kedua. Jadi saat
skincare itu mengenai area tubuh di paling atas ini, kemudian dia akan memicu dari bawah dulu nih yang naik ke atas. Jadi makanya makin lama makin terlihat. Tapi seiring berjalannya waktu kalau rutin pakai buat skincare flag hitam, jadi yang udah ketika dia udah sampai ke atas semua, dia akan lebih mudah untuk dipudarkan. Nah, ini adalah lapisan kulit kita. Jadi, kita mempunyai banyak lapisan kulit, mulai dari paling atas epidermis, kemudian ada stratum corneum, kemudian lucidum, ada granulosum, spinosum, dan paling bawah itu dermis. Jadi, saat penggunaan skincare flag hitam tidak bisa langsung menghilangkan yang atas karena dia flag hitam itu sendiri disebabkan dari lapisan kulit yang paling bawah. Jadi dia bekerja dulu dari bawah, kemudian perlahan naik ke atas mengangkat flag hitamnya. Jadi nanti jika sudah sampai di dasar kulit akan merespon sehingga flag hitamnya akan memudar secara perlahan. Hmm. Nah, bagaimana sih treatment setelah kita tahu ini penyebab flek hitam, kemudian flek hitam itu apa aja? Jadi kita masuk ke treatment flek hitam di SR12. Jadi untuk SR12 kita bikin dua treatment, eksternal dan internal. Jadi untuk eksternal itu pemakaian dari luar itu kita pakai skincare. Kemudian yang ke internalnya itu adalah dari dalam kita bantu penunjangnya dengan antioksidan. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian skincare yang direkomendasikan untuk treatment eksternal. Nah, tapi tidak kita gunakan sekaligus semuanya ya. Jadi nanti akan dijelaskan beberapa produknya. Nah, untuk eksternal, untuk rutinitas paginya, kita bisa rekomendasikan yang pertama double cleansing itu wajib buat yang punya kulit hitam karena dia akan lebih mudah mempercepat mengangkat kotoran atau sel kulit mati. Jadi double cleansing kita punya micellar dan milk cleanser itu dipilih salah satu untuk milk cleansernya untuk yang flek hitamnya tapi dia kulitnya kering, kemudian yang micellarnya jenis kulit berminyak. Jadi balik lagi dengan jenis kulitnya. Kemudian facial wash-nya kita rekomendasi facial wash bulus itu untuk yang kulit berminyak, kemudian facial wash coffee itu untuk yang kulit kering. Nah, selanjutnya serum. Jadi untuk serum kita rekomendasi Lactating Serum. Untuk Lactating ini bisa dipakai di pagi hari. Kemudian karena dia ada kandungan niacinamide-nya untuk membantu mencerahkan kulit. Nah, jangan lupa pagi tetap pakai sunscreen agent itu wajib untuk melindungi kulit dari sinar UV. Karena sinar UV sendiri adalah faktor utama yang memicu flek hitam. Kemudian ceramide, untuk ceramide ini kita saranin kenapa? Karena dia dapat membantu memperbaiki skin barrier. Nah, salah satu tanda mudah terkena flek hitam itu karena skin barrier kita sudah rusak. Jadi harus juga diperbaiki. Nah, untuk yang day creamnya kita bisa gunakan atau sarankan itu Sport Essence. Jadi di Sport Essence ini ada kandungan melazero yang membantu mencerahkan kulit. Nah, kalau misalnya ini customernya itu mungkin budgetnya tidak banyak, jadi kita nggak, jadi dia nggak bisa nih pakai semua produk ini secara sekaligus. Nah, untuk paginya boleh direkomendasi yang wajib dulu itu seperti cuci muka, sunblock sama ceramide atau spot day cream. Jadi untuk ceramide spot day ini boleh di opsional pilih salah satu. Nah, untuk malam hari kita juga sama. Yang pertama itu pakai double cleansing, kemudian facial wash-nya. Nah, malam hari ini kita saranin pakai serum retinol di malam hari karena kandungan retinolnya bekerja maksimal dalam menyamarkan zat hitam. Jadi, untuk retinol tetap pada awal penggunaan itu 2 sampai 3 kali seminggu terlebih dahulu. Kemudian ceramide dan
night cream. Jadi untuk ceramide night cream ini boleh opsional pilih salah satu, kembali lagi sama budgetingnya. Kalau misalnya dia sanggup beli semuanya, bisa pakai keduanya, pakai ceramide-nya dulu, baru pakai night cream-nya. Nah, saat ini juga ada paket DNA salmon. Jadi ada yang sudah yang khawatirnya tidak cocok menggunakan DNA salmon sekaligus. Kenapa? Karena ini adalah paket pertama kita yang menggunakan langsung 4 produk. Jadi bagi yang sudah cocok pakai DNA salmon itu bisa langsung menggunakan sesuai instruksinya. Yang pertama, hanya saja double cleansingnya kita boleh tambahkan micellar atau milk-cleansing, kemudian bar soapnya ada kandungan niacinamide, tranexamic acid, dan licorice. Kemudian tonernya, toner DNA salmon, dan day cream dan night cream. Nah, untuk DNA salmon yang menggunakan paket rutin DNA salmon, bagi yang bekerja di luar ruangan lebih sering atau lebih lama terpapar sinar UV, boleh disarankan untuk tetap pakai tabir surya sun care atau sunblock. Nah, kita juga saranin untuk penggunaan mingguannya. Jadi untuk penggunaan rutin weekly-nya itu bisa pakai masker, masker kopi, digunakan 1 sampai 2 kali seminggu, kemudian eksfoliasi dengan toner AHA atau BHA di 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, untuk toner AHA untuk kulit kering dan toner BHA itu untuk kulit berminyak. Jangan sampai kebalik. Kemudian kita masuk ke nah, ini adalah eh, cara kerja skincare eksternal tadi pada kulit. Bagaimana dia bisa eh, memudarkan flek hitam. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini lapisan kulit kita ada banyak. Nah, lapisan pelembab jauh pada lapisan epidermis. Jadi ini adalah yang lingkaran biru. Ini skincare yang kita oleskan di lapisan atas kulit. Kemudian dia perlahan akan masuk ke dalam lapisan paling dalam pertengahannya, membantu memperbaiki bintik hitam sesuai dengan pancaran kulit. Kemudian setelah dia sampai ke bawah, lapisan paling bawah, dia akan perlahan bertahap membantu kulit lebih cerah. Nah, pada orang yang flek hitamnya di bagian bawah, fleknya akan perlahan naik ke atas sehingga lebih mudah untuk dicerahkan, tidak perlu sampai ke dalam lagi gitu. Kemudian, nah ini adalah ilustrasinya yang sama, cuman lebih banyak penjelasannya. Yang langkah pertama itu dia eh, lapis demi lapis menghancurkan melanin yang mengarahkan ke ringanan. Jadi ini adalah yang biru skincare kita. Kemudian bintik-bintik hitam ini tadi melanin yang sudah naik ke atas. Kemudian setelah itu dia menembus jatuh ke dalam dasar kulit, meningkatkan penyerapannya, kemudian mempercepat pemisahan melanin. Jadi pemisahan melanin ini artinya melaninnya sudah mulai bisa dipudarkan sehingga mencerahkan noda yang sudah ada di kulit tersebut. Kemudian setelah melaninnya terangkat, dia akan membantu skincare tersebut memanjakan atau melembabkan serta membangun lapisan kulit dari dalam luar. Nah, jadi perlu diingatkan di sini kalau misalnya ada yang udah paket flek hitam selalu mengeluhkan setelah pakai itu fleknya kok makin banyak gitu. Nah, kita balik lagi ke penjelasan tadi ya karena itu flek dia itu dari bawah. Si skincare kita ini memicu flek dari bawah untuk naik kembali ke atas. Setelah sampai di atas itu dia akan lebih mudah dalam memudarkannya gitu. Saat dia naik ke atas itu memang makanya fleknya terlihat lebih banyak dari sebelumnya karena dia awalnya mengendap di kulit bagian bawah. Kemudian next next ke internal atau perawatan dari dalam. Yang pertama adalah kita rekomendasi beauty drink essential glass atau yang kita kenal dengan CU Collagen.
Nah, kenapa kita saranin? Karena SIU dapat meningkatkan elastisitas kulit serta mencegah timbulnya tanda penuaan dini seperti kulit kering, keriput, garis halus, dan flek hitam. Nah, karena tanda dari flek hitam tadi adalah juga dipicu karena kurangnya antioksidan dari dalam tubuh, sehingga tidak ada yang bisa melawan dari pengaruh buruk sinar UV dari dalam. Yang kedua adalah herbal. Nah, untuk herbal S12 kita saranin itu adalah lemonku. Nah, lemonku ini kan kadang kandungan vitamin C-nya itu tinggi, jadi dia bekerja dengan baik untuk membantu memudarkan flek hitam, kemudian bekas jerawat, dan bintik-bintik pada wajah yang merupakan tanda-tanda penuaan dini. Nah, kalau ini adalah ilustrasi kerjanya dari internal tadi atau antioksidan dalam tubuh. Nih, anggaplah ini adalah yang orange, antioksidan baik. Kemudian eh, yang ini adalah antioksidan jahat. Jadi saat kulit kita terserang radikal bebas dari luar, kemudian kita minum lemonku nih. Si orange ini adalah lemonku. Nah, jadi antioksidan akan memberi elektron bebas untuk eh, radikal bebas. Jadi si lemon ini akan membantu masuk ke sini, ibaratnya di dalam tubuh kita, sehingga sehingga antioksidan tadi menetralisir radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, sel kita atau kulit kita menjadi sehat kembali. Jadi tidak hanya yang kulit di dalam juga yang harus diperhatikan, kulit dari skincare aja dari dalam juga harus diperhatikan karena antioksidan itu penting untuk kesehatan kulit. Nah, masuk ke poin terakhir untuk kesimpulannya. Jadi, salah satu pencegahan kaki hitam ini kita dilarang berjemur. Hindari berjemur di jam 10 sampai jam 2 siang. Kenapa? Karena pada posisi lintang garis wilayah Indonesia itu 0 sampai 10 derajat khatulistiwa. Nah, intensitas lapisan ozon menipis sehingga radiasi UV lebih tinggi pada jam tersebut. Jadi disarankan kalau ingin berjemur untuk mendapatkan vitamin D-nya yang bagus untuk kesehatan tulang itu di jam 7.30 sampai jam 9.30 pagi atau jam 5 sampai jam 4 sore. Karena saat jam tersebut radiasi UV-nya memiliki intensitas yang lebih rendah. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dampak buruknya sinar UV tadi. Nah, sinar UV itu dia tidak menyerang lapisan depan aja. Kita terlihat mungkin makin gelap, kulitnya lebih gelap gitu. Nah, dia itu langsung masuk menyerap ke dalam kulit bagian dalam untuk UVA-nya. Kemudian, nah, gimana sih cara langkah-langkah pencegahan kaki hitam sejak dini gitu. Yang pertama adalah rutin pakai tabir surya, menggunakannya harus disiplin 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah. Jadi jangan pas kita keluar rumah sebentar lagi 1 menit lagi mau keluar rumah baru pakai tabir surya karena dia belum menyerap. Kalau bisa dipakai itu 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah karena dia sudah diserap ke lapisan kulit bagian dalam. Kemudian yang kedua adalah makanan sehat. Jadi konsumsi makanan atau minuman yang tinggi antioksidan agar imun tubuh lebih kuat dalam menangkal radikal bebas. Nah, yang ketiga adalah reapply tabir surya setiap 3 sampai 4 jam harus dipakai lagi. Nah, tipsnya gimana kalau misalnya kita lagi mungkin udah pakai make up gitu. Tapi kalau pakai make up kan nggak mungkin ya eh, bagi yang muslim itu pasti sholat zuhur atau sholat asar. Nah, bagi itu kita bisa pakai lagi setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar. Kemudian yang keempat, batasi sinar UV. Jadi hindari berjemur di jam-jam intensitas matahari tinggi di jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, kemudian yang kelima adalah cek kesehatan. Cek kesehatan artinya jika punya riwayat pemakaian merkuri. Kalau misalnya ada pasien yang riwayat sebelum merkuri atau mungkin dia mengeluhkan flek hitam yang tidak wajar, itu khawatirnya itu adalah termasuk ke kanker kulit. Jadi kalau misalnya sudah
pakai merkuri, kemudian dia pakai skincare, mengeluhkan flek hitamnya lebih banyak, itu kita tidak bisa langsung menyalahkan itu dari SR12 karena dia sebelumnya pakai merkuri. Jadi bisa jadi dia juga terpapar sinar UV lebih banyak, belum lagi terpapar merkuri, jadi pemicu kankernya eh, juga tidak langsung muncul kala itu, munculnya saat dia pakai SR12. Jadi nggak bisa dia salahkan SR12-nya, jadi dia harus lakukan pengecekan kesehatan kulitnya juga untuk memastikannya. Nah, jadi kita masuk ke closing-nya adalah dampak terburuk tidak memakai tabir surya adalah meningkatnya risiko flek hitam yang mungkin akan muncul 10 sampai 20 tahun kemudian. Jadi jangan merasa aman dulu kalau misalnya nggak mau pakai skincare saat ini karena merasa kulitnya baik-baik aja. Nah, karena dia tidak muncul langsung besok atau 1 bulan atau 1 tahun ke depan, dia akan muncul 10 sampai 20 tahun kemudian. Itu fleknya sudah sampai di bagian epidermis paling bawah dan makin sulit untuk dipudarkan sampai ke atasnya. Sekian materi flek hitam kita hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau ada yang belum jelas boleh ditanya. Tapi khusus flek hitam ya, biar kita semua sama-sama mudah dipahami. Jangan ada yang lenceng ke pertanyaan lain ya, yang retur produk atau yang lainnya. Dipanggilkan ke Mbak Yusti. Oke, acara selanjutnya, terima kasih banyak Mbak Zora atas materi yang disampaikan itu benar-benar Sama-sama. bermanfaat banget ya untuk seluruh mitra SR12 karena flek hitam itu adalah hal yang semua orang pasti akan Iya mengalami benar. ya Mbak Zora ya. Ya termasuk kita semua gitu. Apalagi perempuan yang suka pakai make up, terus kadang suka Iya. nggak cuci muka, apalagi nggak bersihin make upnya mau tidur. Nah, ini benar-benar materi yang daging banget ya. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Wah, sudah banyak sekali Mbak Zora yang raise hand nih dari tadi. Yuk, Mbak Zora mau jawab Gantian. yang di kolom chat dulu atau yang raise hand dulu ini? Boleh, boleh raise hand dulu. Yang Nanti raise kalau hand dulu chat, ya. ya. Oke, kepada Mbak Nabila, silahkan. Iya, halo Kak. Maaf ya Kak, Halo. nggak bisa on cam. Ini jaringannya jelek banget. Iya, nggak Ya, apa-apa. Mbak Iya, Nabila. dari tadi keluar terus ya. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Waalaikumsalam Nabila, warahmatullahi ya dari Bekasi Kak. Kita kan sudah memakai sunscreen atau suncare ya Kak, tapi tetap ada flek hitam itu kenapa ya Kak? Apa kita salah memakainya atau memang kita salah memilih untuk kulit kita gitu Kak? Iya, Makasih. sama-sama Kak Nabila. Jadi, eh, di kolom chat juga ada yang nanya hal yang sama. Mohon diperhatikan nih Mbak Hana. Sudah pakai skincare, ataupun, oh bukan Mbak Hana, siapa yang tadi ya yang nanya? Pokoknya sudah pakai suncare atau sunscreen tapi tetap muncul flek hitam. Nah, jadi balik lagi tadi penjelasannya, sebenarnya flek hitam itu dia nggak langsung muncul besoknya juga atau 1 bulan atau 1 tahun ke depan. Dia itu muncul karena beberapa tahun belakang kita itu jarang menggunakan tabir surya atau dulunya kita menggunakan tabir surya tapi SPF-nya rendah atau sebelumnya kita sudah pakai cuman nggak di reapply. Kemudian mungkin kita dulu udah pakai tapi mungkin nggak sesuai jenis kulit. Nah, kemudian balik lagi juga jenis flek hitamnya itu, apakah fleknya itu akibat radiasi tadi yang sebentar saya buka slide. Sebentar. Nah, jadi kan tadi kita balik lagi ke yang paling sering itu adalah antara malesma dan flek hitam akibat radiasi gitu. Kalau misalnya kita merasa sudah pakai flek hitam, mohon maaf sudah pakai suncare itu dari mungkin dari zaman remaja itu kenapa kok masih muncul gitu. Kemungkinan itu bukan malesmanya atau
yang lain. Itu bisa jadi juga karena nih yang akibat peradangan kulit tadi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sadar sebelumnya kita jarang pakai pakai skincare nih, baru muncul setelah 3 atau 4 tahun, itu bisa jadi tadi penjelasannya karena udah pakai skincare tetap ada face hitamnya karena dia tuh baru mulai bekerja untuk artinya dia memancing nih flek yang udah tertimbun paling dalam itu buat naik ke atas gitu kan. Jadi setelah kita rajin pakai terus, dia akan makin naik sehingga dia makin terlihat gitu. Jadi orang-orang banyak beranggapan udah pakai produk A, B, C, tapi fleknya makin banyak, fleknya tetap muncul karena si skincare itu dia bekerja, balik lagi dia pancing dulu yang bawah itu buat naik ke atas sampai muncul di permukaan atas semuanya. Setelah itu baru perlahan akan memudarkan flek tersebut gitu. Jadi jarang sekali kalau misalnya udah dari dulu rajin pakai skincare tentu saja itu insya Allah nggak ada yang nggak muncul fleknya kemungkinan. Mungkin juga akibat sebelumnya riwayat skincare sebelumnya juga kan kita nggak tahu gitu. Mbak Nabila, Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup Kak. terima kasih Mbak Nabila. Oke, lanjut ya Mbak Zora ya. Oke, kepada Mbak Astri dari Lampung, dipersilakan untuk bertanya. Triyanti salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Astri. Terima kasih Kak udah dikasih kesempatan bertanya. Di sini yang mau saya tanyain, apakah pemakaian Spot Essence atau DNA Salmon atau skincare yang lain wajib pakai skincare pemula lebih dulu? Hmm. Terus yang kedua, DNA Salmon tadi kan bisa untuk flek juga ya Kak, tapi apakah itu untuk flek yang masih ringan atau flek termasuk flek yang udah terlalu tebal juga bisa? Atau pengaruh juga jenis kulit, karena kan flek ada yang kulitnya kering atau berminyak. Karena saya sendiri pernah pakai ya Kak, aku kan fleknya tebal waktu itu, aku pakainya spot. Terus aku coba pakai DNA Salmon, kayak apa ya, kayak nggak nempel untuk krem siangnya itu, jadi aneh gitu mukanya. Apa itu pengaruh jenis kulit atau memang cocok nggak cocoknya gitu. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Astri. Jadi mohon maaf pertanyaan yang pertama tadi Untuk pemakaian skincare seperti Spot Essence, Brightening, atau DNA Salmon, apakah wajib pemakaian skincare pemula seperti ceramid dan lain-lain itu? Ya, jadi bantu jawab. Jadi sebenarnya untuk paket pemula sendiri itu berlaku bagi mungkin customer yang sebelumnya udah pakai skincare merek lain gitu. Jadi saat dia beralih ke merek SR12 kan kita nggak tahu sebelumnya itu dia pakai kandungan apa aja. Jadi sebelum beralih ke SR12 kita memang rekomendasikan karena di SR12 ini kan ternyata banyak herbalnya dibanding beberapa produk lainnya. Nah, kita rekomendasikan paket pemula karena untuk mungkin adaptasi kulitnya juga. Nah, untuk pemula ini biasanya tuh sampai 3 sampai 4 minggu atau kurang lebih 1 bulan itu bisa pakai dulu pemulanya memang disarankan. Karena beberapa case ada memang itu balik lagi sama jenis sensitivitas kulitnya. Kalau kulit normal itu biasanya boleh langsung pakai produk tersebut, tapi memang di durasinya itu 3 kali seminggu terlebih dahulu, jangan langsung pakai setiap hari. Nah, tapi bagi kulit yang mungkin sensitif, berminyak atau mudah berjerawat atau lainnya, itu kita saranin dulu pemula karena emang harus adaptasi dulu, mungkin jenis kulitnya dari yang sebelumnya mungkin pakai produk lain ke beralih ke langsung ke herbalnya. Kemudian, nah untuk DNA salmon sendiri itu memang kita lebih saranin itu di awalnya juga 3 kali seminggu dulu. Karena kenapa? Karena tidak semua orang langsung cocok itu 4 paket sekaligus dipakai ke kulit gitu kan.
Nah, si Diana Salmon ini kan emang paket pertama kita di SF. Sebelumnya di SF tuh nggak pernah bikin produk yang langsung per paket gitu. Pasti dijual enceran dan karena kecocokan kulitnya lagi. Nah, Diana Salmon karena dia juga banyak kandungannya, terutama ada kandungan salisilik asidnya dan asalmonnya, kemudian ada laktobiotiknya itu beberapa orang lebih sensitif, itu mungkin ada yang eh, memicu gatal atau reaksi alergi lainnya. Baiknya Diana Salmon memang dipakai 3 kali seminggu terlebih dahulu. Nah, untuk day creamnya itu, memang day creamnya itu kan lebih mirip-mirip krim kayak BB cream sama cushion ya teksturnya ya Mbak ya. Jadi bagi yang kulit berminyak dan over minyaknya over banget itu memang berasa nggak matte di kulit. Jadi untuk day creamnya itu boleh pakai setipis mungkin terlebih dahulu. Kalau misalnya memang masih nggak lengket di kulit, itu cukup pakai 3 kali seminggu atau enggak night creamnya aja dirutinin. Gimana Mbak Astri, ada tambahan? Kak, kalau misalkan nih udah apa sih dia nggak pernah pakai skincare macam-macam nih, Hmm. tapi dia fleknya banyak, langsung Mm-mm. ke DNA Salmon boleh. Boleh langsung ke Diana Salmon. Kalau misalnya dia emang nggak pernah riwayat pakai skincare yang ada kandungan yang lain gitu, yang tidak diperbolehkan. Tapi tetap di awal itu 3 kali seminggu dulu ya Mbak, karena memang cocokan ya, karena dia per paket gitu. Kita saranin cari amannya biar nggak ada mungkin case yang lain. Khawatirnya dia kan adaptasi tiap kulit orang itu berbeda-beda gitu. Nah, itu kan sering terjadi ini ya Kak, satu kali lagi ya. Ya, Sering Mbak. terjadi alergi. Kita udah berapa Ya. konsumen nih alergi rata-rata sih di day creamnya. Itu sebaiknya apa ya Kak? Tindak lanjut. Alergi di day creamnya aja. Iya di day cream mereka bilang sih gitu karena pas dihentiin day cream agak berkurang, Hmm. ngerasa gatel atau tumbuh berutusan, ada yang kemerahan sampai jerawat. Ya, kalau misalnya beberapa itu ada yang nggak menyadari itu alerginya di bagian mana. Cuman kita biasanya lebih saranin itu dihentiinnya itu tonernya karena ada AHA laktiknya itu juga lebih ke iritasi. Tapi kalau misalnya customernya sudah mengetahui kondisinya, kalau dia alerginya sama day-nya doang nih, boleh Mbak dihentiin dulu mungkin 3 sampai 4 hari untuk memang memastikan kesesuaian kulitnya. Kalau mau mencoba lagi di hari kelima itu boleh coba tipis-tipis, tapi kalau masih sama, mengeluhkan hal yang sama, kemungkinan ini salah satu mungkin kelemahan dari perpaketan gitu, karena kan kecocokan kulit masing-masing gitu. Gimana Mbak Astri? Suaranya nggak kedengeran. Udah Kak, makasih. Sama-sama. Kak Marta, terima kasih ilmunya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, yang chat kayaknya kok. Oke, Mbak Zara, kita jawab yang di chat ya. Oke. Aduh. Ini main sekarang. Main. Ya. Bukan lagi mau sholat lagi. Banyak ya di scroll ke atas. Untuk yang budget sedikit, lebih diutamakan pakai yang mana, Kak? Oh, jadi untuk yang budgetnya sedikit, untuk pack hitamnya itu kita rekomendasiin yang pertama itu cuci muka. Itu boleh coffee atau bulus itu sesuaikan jenis kulit. Kemudian yang kedua itu tabir suryanya. Kemudian setelah tabir suryanya itu bisa ceramide atau spot. Jadi pilih salah satu. Nah, setelah itu boleh untuk weekly-nya bisa pilih antara Coffee Mask atau toner BHA. Kalau memang budgetnya sedikit, jadi bisa pakai 4 produk. Cuci muka, tabir surya, krim, sama eksfoliasi mingguan. Jadi, begitu. Kalau misalnya budgetnya banyak, boleh dibeli semuanya ya, saranin.
Oke. Kalau untuk sunscreen sendiri Kak, biasanya kan suka cuci muka tuh ya, misalnya wudhu atau kena air. Itu tuh kita langsung apply dulu atau kita harus cuci muka dulu pakai sabun? Kalau untuk untuk reapply lagi nggak perlu cuci muka pakai sabun karena habis wudhu aja nggak apa-apa bekas sisa air wudhu setelah sholat dipakai lagi sunscreennya nggak harus cuci muka pakai sabun. Kecuali mungkin memang yang lagi pakai make up tebal gitu kan lagi di kondangan atau lagi ada acara make upnya memang super tebal banget mungkin yang sholat pun mungkin yang cuci muka pakai sabun kalau bisa disaranin itu setelah memang mukanya bersih gitu dari make up penggunaannya. Kalau cuman bedakan biasa itu mungkin setelah wudhu kan hilang gitu nggak apa-apa nggak usah pakai cuci muka pakai sabun. Hmm. Mbak mau tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hasil flek hitam kita bersih setelah pakai skincare SR12 dari Mbak Wina? Nah, jadi banyak yang nanya itu berapa lama bisa muncul hasilnya. Nah, untuk berapa lama ini kita nggak bisa memastikan berapa lama bulan atau hari atau minggunya karena balik lagi nih jenis flek masing-masing orang. Apakah dia itu malesma, apakah dia itu post inflamasi atau hiperpigmentasi tadi yang akibat peradangan. Biasanya akibat peradangan itu cepat, itu kurang lebih 3 minggu bisa hilang karena dia bekas radangnya aja di atas doang gitu. Nah, yang lama itu seperti malesma, karena malesma itu dia di lapisan kulit bagian bawahnya. Jadi cepat lambatnya itu tergantung nih posisi fleknya itu di lapisan bagian mana juga kita nggak tahu dan seberapa lama dia sebelumnya terpapar sinar UV kita juga nggak tahu. Jadi memang balik lagi ke ikhtiar ikhtiar aja insya Allah dan jangan lupa pakai tabir surya itu lebih cepat tuh. Kita tidak bisa menjanjikan berapa lamanya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, Kak, jadi Iya, benar-benar butuh proses juga ya iya Mbak Zora ya. betul. Karena nggak ada yang instan. Mie instan aja perlu Heeh. proses untuk dimasak gitu. Oke, kalau dari Mbak Dina, kalau flek hitamnya susah hilang di bagian dekat telinga, lebih baik pakai apa tuh Mbak? Bagian telinga bagian telinga flek. Oh, kalau bagian telinga itu boleh tetap pakai spot essence atau toner aja di kompres atau misalnya di rajin pakai kompres toner tiap hari juga toner BH nggak apa-apa kalau di bagian telinga karena nggak yang iritasi takut sensitif beda sama wajah. Kalau di wajah kan kalau pakai toner setiap hari khawatirnya iritasi. Jadi kalau di bagian telinga ada flek hitamnya nggak apa-apa setiap hari mungkin sebelum tidur dipakein toner BHA pakai kertas gitu di eksfoliasi. Hmm. Kalau berarti di pagi hari dan malam hari nggak perlu pakai toner ya dari Mbak Seni. Dari Oke, jadi pagi dan malamnya. Jadi sebenarnya kita kan tadi udah banyak banget tuh rangkaian di pagi dan malam itu ada berapa ini? Ada 6 atau 5 atau 6 rangkaian. Nah, untuk toner itu kita saranin dia di weekly rutin, jadi mingguan. Jadi bisa dipakai 3 sampai 4 kali seminggu atau 2 sampai 3 kali seminggu. Karena kita udah rutinin pakai skincare yang lain 5 tahap tersebut untuk tonernya karena dia eksfoliasi dan mengangkat sel kulit mati. Disaraninnya cukup mingguan 3 kali seminggu boleh dipakai sore sampai malam hari. Karena kalau pakai pagi untuk toner BHA itu dia sensitif terkena sinar UV. Jadi dia disaranin itu di malam hari, sore atau malam hari. Hmm. Dari Mbak Aziza nih Mbak, GGS apa bisa jadi solusi untuk flek hitam juga? Bagusan mana? Spot Essence atau GGS Mbak? Nah, jadi untuk GGS dan Spot Essence, untuk GGS sendiri itu memang kandungannya lebih banyak dibanding Spot Essence. Di GGS ada tranexamen asidnya. Nah, itu boleh buat rangkaian kulit hitam. Kenapa tidak masukkan? Karena ini kita masukinnya itu antar berpasangan tadi di spot day-nya itu buat pagi, spot night-nya buat malam. Nah, jika teman-teman yang mau pakai GGS atau sudah rutin pakai GGS, boleh spot day-nya pagi dan malamnya pakai
GGS GGS gel gitu. Sebenarnya untuk efektivitasnya sama, dia sama-sama ada kandungan untuk mencerahkan dan mengurangi flek hitam pada wajah. Nanti ini materinya ditambahin GGS. Hmm. Dari Mbak Putri, izin bertanya rangkaian flek hitam akibat skincare yang bermerkuri apa saja? Jadi flek hitamnya itu bintik-bintik kecil di wajah, seperti itu Hmm. Mbak. Nah, jadi untuk rangkaian flek hitam akibat merkuri itu sebenarnya bintik-bintik kecil itu tadi kita sebut itu seperti adalah salah satu melasma juga. Ini yang pertama, ini melasma yang bintik-bintik kecil. Kalau misalnya akibat merkuri itu biasanya di awal kita pakai paket pemula dulu yang baru mau pakai S12 itu cuci mukanya, tabir surya sama ceramide-nya kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau misalnya sudah dan tidak ada permasalahan dengan pakaian mas pemula tersebut, boleh lanjutin yang tadi pakai rutin itu pagi sama malamnya rutinitasnya. Nah, boleh lanjutin yang ini. Nanti materinya akan di-share ya. Oke. Dari Mbak, ketika awal spot essence kemudian ganti ke DNA Salmon, itu boleh nggak sih Mbak? Kalau mau pakai yang kalau biasanya spot essence ganti Gena Salmon. Kalau misalnya buat saran aku sendiri, kalau misalnya sudah cocok dengan satu produk, itu baiknya tetap dilanjutkan seterusnya. Karena ketika kita mencoba lagi untuk produk baru selanjutnya, kulit kita akan beradaptasi lagi dengan kandungan yang baru. Jadi khawatirnya mungkin memicu reaksi lainnya, iritasi, gatal atau yang lain gitu. Tapi kalau misalnya pengen banget mencoba, coba-coba itu balik lagi untuk coba-cobanya, itu jangan langsung pakai setiap hari, pakainya dulu 3 kali seminggu dan asal maunya. Kalau cocok boleh tetap dilanjutkan buat flek hitamnya. Hmm. Banyak kayak Iya banyak banget nih Mbak, gimana nih? apa masih Oke, aku kita lanjut paling chat aja untuk ya. pertanyaan yang sama mungkin kita skip aja ya Mbak ya. Boleh. Oke, eh, nih Mbak, jadi izin bertanya kebetulan kan ada yang cocok nih Mbak pakai DNA salmon, flek-flek hitamnya jadi memudar, alhamdulillah sudah 2 Alhamdulillah. paket. Nah, apakah flek hitam akan kembali ketika sudah tidak menggunakan DNA salmon Mbak? Baik, jadi flek hitamnya nggak kembali ketika berhenti pakai skincare tersebut karena si DNA salmonnya itu dia membantu memudarkan. Tapi fleknya mungkin akan kembali ketika kita nggak pernah lagi pakai tabir surya dan nggak rutin atau nggak disiplin lagi pakai tabir surya, terus kemudian lebih sering terpapar sinar UV di luar. Jadi sebenarnya dia tuh bisa balik lagi, pasti balik lagi kalau kita sendiri nggak disiplin dalam pemakaian tabir surya mungkin dan juga tidak menjaga kesehatan dari dalam. Hmm. Oke, kita izinkan yang raise hand ya Mbak ya untuk bertanya ya. Oke. Kepada Mbak Farita, dipersilahkan. Oke, Mbak Farita. Oke, kalau Mbak Farita tidak bertanya, kita langsung alihkan kepada Mbak Astri ya. Oke, ya kepada Mbak Astri, dipersilahkan. Masih udah ya tadi ya? Iya, udah. Mungkin mau tanya lagi? Oke, Questionnya oke. udah. Langsung ke yang lain ya. Kepada Sumarsi. Mbak Sumarsi, satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi kepada Mbak Sumarsi. Assalamualaikum Mbak Yura dan teman-teman semua. Waalaikumsalam, Mbak Sumarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Yura nggak bisa ngaktifin video. Ya, Ya. Ini Mbak saya mau tanya kan saya tuh punya konsumen. Dia udah pakai spot essence tuh siang malam. Terus pakai pakai apa sunscreen. Tapi kok flek hitamnya itu tambah banyak ya Mbak? hmm. Itu penyebabnya apa? Terus nanti solusinya gimana gitu Mbak? Jadi dia cuma sunscreen sama spot aja ya sekarang. Heeh, yang dipakai cuman itu.
Oke, oke. Ya, makasih Mbak Baik, Yorana. sama-sama Mbak Sumarti. Jadi, diulang lagi ya penjelasan yang tadi. Jadi, untuk flag hitam, kenapa saat kita pakai eh, sunscreen apa skincare itu dia makin terlihat banyak muncul gitu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kalau misalnya flag hitam itu kan dia posisinya itu di dalam kulit, di lapisan kulit bagian dalam, tidak di atas kulit seperti bekas jerawat. Jadi, ketika kita mengoleskan skincare di wajah, itu lapisan kan si fleknya di bawah ini nih. Nah, jadi si skincare ini dia akan memicu nih, mendorong yang bawah ini buat naik ke atas. Jadi, yang ada di atas misalnya 3 titik nih, sebenarnya itu di bawah ada 10 titik gitu kan. Jadi, muncul lah itu perlahan. 7 titik lagi tuh naik ke atas karena skincare tadi dipicu gitu kan. Nah, jadi di atas sudah terlihat nih 10 gitu. Jadi terlihat makin banyak gitu. Sebenarnya dia tuh udah ada flagnya itu 10 titik di bagian bawah. Karena 3-nya udah di atas. Nah, 7-nya lagi nih baru dipicu naik setelah pakai skincare. Jadi banyak yang bilang pasti setelah pakai skincare kok makin terlihat gitu. Nah, karena memang itu artinya skincare-nya bekerja sesuai fungsinya. Dia membantu memudarkan flek hitam. Jadi memicu yang bawah buat naik ke atas dulu perlahan. Nah, ketika 10-10 ini udah naik ke atas nih 10 titik tadi, si spot cream ini atau skincare lainnya itu, nah baru tuh dia bekerja lebih mempercepat lagi kalau memudarkan dia yang di atas ini. Jadi di bawah udah nggak ada flek yang mengendap. Jadi lebih cepat kalau misalnya fleknya udah ada di atas gitu. Jadi sebenarnya nggak yang karena skincare-nya salah atau apa, karena artinya kalau misalnya dia makin banyak terlihat, artinya skincare-nya benar-benar bekerja. Jadi dia memicu flek yang terbenam tadi untuk naik ke permukaan kulit bagian atas. Nah, setelah sudah dia di bagian kulit paling atas, barulah dia lebih maksimal lagi kerjanya buat memudarkannya. Nah, kalau misalnya mau lebih cepat lagi, itu rutin eksfoliasi juga. Mungkin malamnya bisa saranin serum retinol, dan juga untuk mingguannya bisa pakai masker coffee atau toner BHA. Gitu Mbak Sumarti. Oke, Oh, paham ya? alhamdulillah. Seperti itu ya, Kak. Ya, seluruh mitra SR12 sudah terjawab seluruh pertanyaan-pertanyaannya dan sudah mendapatkan penjelasan juga terkait materi tentang solusi untuk memudarkan, menghilangkan, dan membantu flek-flek hitam yang ada di wajah itu jadi berkurang ya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara Zoom training hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Zora semoga bisa langsung diaplikasikan di Amin. penjualannya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Mbak Zora yang telah mengisi Terima training. kasih Mbak Yusti. Berikan applause tepuk tangan untuk Mbak Zora. Yeay. Oke, baik. Sebelum menutup acara training pada hari ini, dipersilakan pada seluruh mitra SR12 untuk menghidupkan kameranya karena kita ada sesi foto bersama ya. Oke, dihidupkan kameranya dan berikan senyuman yang paling manis. Ini ya. Nah, oke. Dalam hitungan 1, 2, 3, semuanya tersenyum ya. Oke. Yuk, senyum semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh mitra SR12 yang telah mengikuti Terima kasih Zoom semuanya. ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, diberikan kemudahan dalam penjualannya. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih Mbak wabarakatuh. Yusti. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Zora.